Baik, apakah ini semua sudah masuk? Sudah join semua? Sudah. Ya, kalau begitu Ibu mulai terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Ya, Baik, Bu. alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kalian meskipun sekarang pembelajarannya melalui daring, kalian harus tetap semangat ya. Karena adanya COVID-19 ini, kalian harus tetap menjaga kesehatan dengan menerapkan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Iya, Bu. Ya. Ya, Bu. Baik, sebelumnya Ibu absensi terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Ayu Nuraim. Hadir, Bu. Lia Eka. Hadir, Bu. Mimatul Risma. Hadir, Bu. Rizka Nur. Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah hadir semua ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Sebelumnya Ibu ada sedikit cerita untuk kalian. Apakah kalian semua mau mendengarkan? Mau, Bu. Mau. Ya, jadi kalian tahu ya, di luar sana banyak sekali anak-anak yang terlantar. Bahkan mereka tidak mendapatkan pendidikan yang selayaknya mereka dapatkan. Jadi kalian yang bisa belajar di sini, kalian harus tetap bersyukur, tetap semangat untuk terus belajar, agar semua cita-cita kalian nanti tercapai semua ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, sebelum ke materi, Ibu akan memberikan sedikit pemanasan untuk kalian. Ikuti instruksi dari Ibu ya. Ucapkan apa yang Ibu katakan. Ingat, ucapkan apa yang Ibu katakan. Bisa Ibu mulai? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Pensil buku. Pensil buku. Pensil buku. Pensil pensil. Pensil pensil. Pensil. Buku pensil buku. Buku pensil buku. Ada berapa buku? Ada beberapa buku. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Kalian masih satu kali pemanasan saja sudah konsentrasi ya. Ibu harap nanti dalam proses pembelajaran kalian tetap konsentrasi seperti ini ya. Ya, Bu. Ya, sekarang Ibu akan share screen dulu. Apakah sudah kelihatan? Belum, Bu. Belum? Sekarang sudah. Ya. Jadi materi kita yaitu perpajakan. Tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, siswa diharapkan dapat memahami dan mengetahui apa pengertian dari pajak. Yang kedua, siswa diharapkan dapat memahami dan mengetahui apa fungsi pajak. Dan yang ketiga, siswa diharapkan dapat memahami dan mengetahui perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya. Dari sini apakah ada yang ditanyakan? Belum, Bu. Belum. Ya, sekarang Ibu lanjut ke pembahasan. Pembahasan yang pertama. Mbak Nima habis keluar ya ini. Yang pertama pengertian pajak. Apakah kalian semua sebelumnya sudah
tahu apa itu pajak atau sudah pernah mendengar? Sudah pernah mendengar, Bu. Ya, jadi pajak di sini merupakan iuran yang wajib dibayar oleh rakyat kepada negara tanpa mendapatkan balas jasa secara langsung yang digunakan untuk pembiayaan pengeluaran-pengeluaran kolektif negara. Ada yang tahu apa tidak pengeluaran kolektif itu apa? Tidak, Bu. Ya, jadi pengeluaran kolektif di sini yaitu pengeluaran untuk kepentingan umum. Dari penjelasan Ibu tentang pajak, maka ciri-ciri pajak yaitu yang pertama, sifatnya dipaksakan. Yang kedua, diatur oleh undang-undang. Dan yang ketiga, tidak mendapatkan balas jasa secara langsung. Nah, di sini contoh sederhana dari pajak yaitu pajak bumi dan bangunan. Rumah yang kalian tempati itu nantinya akan dikenakan pajak. Misalkan lagi orang tua kalian mempunyai sawah. Sawah orang tua kalian nanti juga akan dikenakan pajak. Ibu lanjut ya. Sekarang fungsi pajak. Fungsi pajak di sini ada 4. Yaitu yang pertama fungsi anggaran. Fungsi anggaran di sini digunakan untuk pembiayaan pengeluaran negara. Contohnya, pembangunan. Pembangunan di sini pastinya akan membutuhkan sebuah biaya. Biaya di sini didapat melalui penerimaan pajak. Selanjutnya, yang kedua, fungsi mengatur. Fungsi mengatur di sini digunakan untuk mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Contohnya, dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, pastinya akan membutuhkan fasilitas keringanan pajak. Sebelum Ibu lanjut, apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Bu. Ya, kalau tidak, sekarang Ibu yang akan bertanya ya. Apakah ada yang tahu contoh lain dari fungsi mengatur? Silahkan angkat tangan ya. Saya, Bu. Ya, Mbak Mima. Contoh lain dari fungsi mengatur yaitu beban pajak UMKM. Ya, tepuk tangan dulu untuk Mbak Mima. Jadi benar ya, mungkin maksudnya Mbak Mima, beban pajak UMKM di sini, kan banyak sekali orang-orang yang berlomba untuk membuka usaha UMKM itu. Tetapi mereka masih memikirkan apakah beban pajaknya itu sedikit atau banyak. Nah, setelah adanya keringanan pajak, maka orang-orang akan berlomba-lomba untuk membuka usaha karena mereka tahu bahwa terdapat keringanan pajak. Begitu ya Mbak Mima? Iya, Bu. Ya, masih semangat ya semuanya? Masih. Ya, sekarang Ibu lanjut. Fungsi yang ketiga, fungsi stabilitas. Fungsi stabilitas di sini digunakan untuk mengatur stabilitas harga agar sebuah inflasi dapat terkendalikan. Nah, contohnya mengatur peredaran uang yang ada di masyarakat. Seandainya kalian mempunyai uang, bahkan uang kalian itu banyak, maka peredarannya harus diatur. Selanjutnya, fungsi distribusi pendapatan. Di sini sudah ada kata kunci pendapatan. Jadi digunakan untuk kepentingan umum yang nantinya dapat membuka kesempatan kerja bagi yang membutuhkan. Misalnya, Mbak Mima belum mendapatkan pekerjaan di sebuah kantor sedang mencari karyawan. Akhirnya Mbak Mima melamar ke kantor tersebut dan diterima. Akhirnya Mbak Mima bekerja dan mendapatkan pendapatan. Selanjutnya, perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya. Di sini pungutan resmi lainnya Ibu contohkan retribusi. Apakah ada yang mendengar kata retribusi sebelumnya? Belum, Bu. Ya, jadi retribusi di sini merupakan iuran yang masuk melalui kas negara atas dasar pembangunan yang digunakan oleh orang-orang tertentu. Nah, dari penjelasan Ibu ini, maka ciri-ciri
dari retribusi, yaitu yang pertama, tidak selalu diatur oleh undang-undang. Yang kedua, sifatnya tidak dipaksakan. Dan yang ketiga, mendapatkan balas jasa secara langsung. Contohnya, yaitu pembayaran listrik. Nah, jadi Ibu tadi sudah menjelaskan pengertian pajak dan juga pengertian retribusi. Dari sini perbedaannya sudah terlihat ya, bahwa yang pertama, pajak diatur oleh undang-undang, sedangkan retribusi belum tentu diatur oleh undang-undang. Yang kedua, pajak sifatnya dipaksakan, sedangkan retribusi tidak ada unsur paksaan. Dan yang ketiga, pajak tidak mendapatkan balas jasa secara langsung, sedangkan retribusi mendapatkan balas jasa secara langsung. Dari 3 poin yang Ibu sampaikan, apakah ada yang ditanyakan? Belum, Bu, sementara. Belum, Bu. Sementara belum. Ya, kalau belum, sekarang Ibu akan memberikan kuis ya. Kuis di sini Ibu hanya ada 2 pertanyaan. Nanti siapa yang cepat menjawab akan mendapatkan poin ya. Siap? Siap, Bu. Siap. Ya. Siap, Bu. Untuk kuis yang pertama, mengapa pajak sifatnya dipaksakan? Ada yang tahu apa tidak jawabannya? Ayo, siapa? Saya, Bu. Ya, Mbak Ayu ya ini. Jawabannya karena pajak sudah diatur oleh undang-undang dan merupakan pungutan wajib yang harus dibayarkan oleh rakyat. Ya, tepuk tangan dulu untuk Mbak Ayu. Mbak Ayu mendapatkan poin lebih ya. Jadi, maksudnya dari Mbak Ayu di sini memang benar. Semua yang berkaitan dengan pajak maupun contoh pajak bumi dan bangunan, pajak sepeda motor, pajak penghasilan, itu semua sudah diatur di dalam undang-undang. Begitu ya Mbak Ayu? Mbak Ayu? Ya, sekarang Ibu lanjut kuis yang kedua, yaitu pertanyaan yang kedua ya. Apa hubungannya pajak dengan kesejahteraan rakyat? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, Mbak Rizka Nur Anissa, silahkan. Jawabannya karena hasil dari penerimaan pajak nantinya akan diberikan kepada masyarakat berupa subsidi dan dapat menunjang UMKM yang akhirnya masyarakat menjadi sejahtera. Ya, tepuk tangan dulu untuk Mbak Rizka Nur. Mbak Rizka juga mendapatkan poin yang lebih ya. Jadi, selain yang telah dijelaskan oleh Mbak Rizka, Ibu mempunyai jawaban lain ya. Jadi di sini hubungan antara pajak dengan kesejahteraan rakyat, misalkan lagi pembangunan itu tadi yang sudah dijelaskan. Jadi misalkan pembangunan jalan raya yang rusak. Nah, awalnya masyarakat resah karena harus melewati jalan yang rusak terus setiap hari. Nah, dengan adanya keringanan pajak atau dengan adanya penerimaan pajak, itu dibuat untuk pembangunan jalan raya yang rusak tadi. Akhirnya diperbaiki dan jalannya sudah enak lagi untuk dilewati. Jadi masyarakat akhirnya senang. Gitu ya Mbak Rizka? Iya, Bu. Ya. Untuk yang belum menjawab, pertemuan selanjutnya kalian menjawab ya. Iya, Bu. Ya. Sekarang materi kita sudah selesai. Sekarang mari kita mereview sama-sama apa yang telah Ibu sampaikan dan kita pelajari pada pagi hari ini. Tadi yang pertama kita mempelajari tentang pengertian pajak. Pengertian pajak tadi apa? Iuran yang wajib Dibayarkan. ya, Iuran yang wajib dibayar oleh rakyat. rakyat tanpa mendapatkan balas jasa secara langsung. Nah,
Yang kedua, fungsi pajak tadi ada berapa? Ada 4. Ada 4. Ya, yang pertama, Fungsi anggaran. Fungsi anggaran, fungsi yang kedua, mengatur, fungsi mengatur. fungsi ketiga, stabilitas, Yang keempat, fungsi distribusi Pendapatan. pendapatan. Sekarang yang ketiga, perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya atau retribusi. Tadi yang pertama pajak Diatur oleh undang-undang, sedangkan Undang-undang, retribusi sedangkan tidak. retribusi tidak. ya. Yang kedua, pajak sifatnya Dipaksakan, ya, sedangkan retribusi tidak adanya unsur. paksaan. Paksaan. Yang ketiga, pajak Pajak tidak mendapatkan Tidak balas jasa mendapatkan secara balas langsung. jasa secara langsung. sedangkan retribusi mendapatkan balas jasa. Mendapatkan balas jasa Secara langsung. Ya, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Yeay. Terima kasih ya, kalian sudah mendengarkan materi yang sudah Ibu jelaskan. Sekarang bisa Ibu akhiri ya untuk pertemuan hari ini. Iya, Bu. Ya, terima kasih kalian sudah join ya pada pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kalian tetap menjaga kesehatan. Jangan lupa terus belajar. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.